Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, seperti biasa ya di session ini, ya di session kali ini kembali saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai. Jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah teman-temannya kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini butuh pemahaman teman-temannya, butuh pengertian. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah teman-temannya kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasinya. Minimal bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian terhadap sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini gitu teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman ya. Karena saya itu sudah banyak sekali upload video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Kalian simak dulu saja teman-temannya video saya. Kalian masuk ke bagian profil, klik bagian lainnya ataupun klik bagian video. Lalu kalian scroll saja di akun saya, teman-temannya sesuaikan saja videonya dengan apa yang sedang kalian rasakan saat ini dari gangguan asam gitu teman-teman ya. Kalian scroll saja, pahami ya. Setelah kalian paham lalu terapkan ke dalam diri kalian masing-masing teman-teman ya. Kalian terapkan metode-metode yang sudah saya bahas, sudah saya jelaskan di sana teman-teman ya. Terapkan dengan konsisten, semoga saja bisa membantu gitu teman-teman ya. Oke, kembali lagi ke pembahasannya teman-teman ya. Kita di sini sudah saya screenshotkan beberapa pertanyaan teman-teman ya. Semoga saja waktunya cukup dan pertanyaannya itu terjawab semuanya gitu teman-teman ya. Dan kalau misalkan waktunya tidak cukup, mohon maaf teman-teman ya, karena ini udah sore ya. Biasa saya kalau misalkan buat video itu teman-teman ya, kalau saya nggak terlalu capek banget ya kerja, insya Allah pasti saya buatkan videonya. Jadi jawaban-jawaban teman-teman itu saya buatkan di video gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, pertanyaan pertama. Assalamualaikum Bang Adim. Waalaikumsalam. Bang, kenapa ya kok badan kayak panas terus? Ya, untuk penderita gangguan asam, GERD, anxiety, psikomatis, ini pengalaman saya pribadi teman-teman ya. Itu kalau misalkan teman-teman itu badannya selalu merasa panas teman-teman ya, perlu kalian pahami yang pertama teman-temannya itu adalah respon tubuh ya. Respon tubuh kita ketika kita itu mengalami gangguan apapun itu, pilek ya teman-temannya, ataupun flu gitu teman-temannya, itu pasti tubuh kalian atau badan kalian itu merasa panas gitu teman-temannya. Terus juga ataupun demam gitu teman-teman. Terus juga kalau misalkan sakit gigi gitu teman-temannya, itu pasti ada tubuh kita itu merespon ya, responnya itu demam ataupun panas gitu teman-teman. Terus yang ketiganya, kalian itu harus dipahami teman-temannya, kalian ini sekarang sedang sakit, sedang terkena gangguan pencernaan, asam lambung gitu teman-temannya ya. Itu salah satu bentuk respon tubuh kita ketika tubuh kita itu mengalami gangguan ataupun pertahanan tubuh kita gitu teman-teman, dari penyakit ataupun itu respon tubuh kita saat tubuh kita itu mengalami pemulihan gitu teman-temannya. Karena mungkin saja di tubuh kita itu ataupun di pencernaan kita itu kan sedang terganggu gitu teman-temannya. Nah, itu respon tubuh kita itu tandanya bahwa kita itu sedang mengalami gangguan ataupun sakit gitu teman-teman. Yang keduanya ya, kalau misalkan kita itu selalu merasa panas tubuhnya, itu biasanya teman-temannya, pengalaman saya itu efek dari stres ya teman-temannya. Stres, tubuh kita itu kalau misalkan kita stres, banyak pikiran, itu pasti panas tubuh kita gitu teman-temannya, bahkan sampai ke kepala juga panas gitu. Itu karena kita itu sering berpikir tentang penyakit, tentang sensasi, tentang penderitaan gitu teman-temannya. Sensasi-sensasi yang kalian itu, pemikiran-pemikiran negatif yang kalian pikirkan itu berkepanjangan gitu teman-teman. Setiap hari selalu berpikir tentang hal-hal negatif gitu teman-teman. Itu alhasil kalian itu menjadi stres, dan kalau misalkan stres ya tubuh kalian itu akan mengalami peningkatan suhu gitu teman-temannya. Itu pengalaman saya seperti itu. Terus gimana penanganannya ya, menurut saya ya udah teman-temannya, kalau misalkan efek dari stres ya jangan terlalu stres gitu teman-teman, enjoy aja. Kalian fokus aja dengan menjalankan metode 3P-nya gitu teman-temannya. Selebihnya kalian sering hiburan gitu ya, jadi supaya nggak terlalu stres gitu ya. Kalau misalkan dari pencernaan ya teman-temannya, kalau misalkan dari pencernaan ya kalian
fokus aja teman-teman menjaga pola makannya. Jadi hindari dulu makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung teman-teman ya, minuman-minuman yang memicu asam lambung gitu teman-teman ya, itu kalian hindari saja dulu gitu ya. Jadi untuk makanan ya yang aman-aman aja dulu gitu teman-teman, yang pedas, jangan yang asam, jangan yang bersantan, jangan yang minyaknya berlebihan. Terus juga dari minuman, hindari minuman yang berwarna teman-temannya, apalagi minuman-minuman gelas itu dihindari saja dulu gitu teman-temannya. Untuk minumnya fokus aja di air putih ya, utamakan yang hangat gitu teman-teman. Terus kalau misalkan nggak ada yang hangat ya yang air biasa aja nggak apa-apa gitu teman-temannya. Oke lanjut ya. Sensasi dada terasa penuh bang, gas sekarang gimana sih? Sensasi dada terasa penuh gas sekarang bang, harus gimana? Untuk sensasi dada terasa penuh biasanya di sini teman-temannya, itu biasanya memang benar banyak gas ya, banyak gasnya. Jadi caranya itu harus dikeluarkan gasnya. Gimana cara mengeluarkan gasnya? Yang pertama kalian itu harus kompres ya, kompres dengan air hangat ya, dimasukkan ke botol kaca, terus digelinding-gelinding saja di bagian dadanya. Terus juga bisa oleskan presker ataupun balsam ataupun apa itu gitu teman-teman, ataupun minyak kayu putih ya untuk membantu menghangatkan gitu teman-teman. Terus dibantu minum air hangat pelan-pelan gitu untuk memicu gasnya supaya keluar jadi sendawa gitu teman-teman. Itu yang sering saya lakukan gitu ya. Oke lanjut bang, apa solusinya untuk ngobatin sakit tenggorokan? Untuk sakit tenggorokan itu teman-teman bisa konsumsi madu ya teman-temannya. Terus juga ataupun minum air jahe gitu teman-teman, jangan terlalu banyak aja jahenya, nanti panas ke perutnya gitu teman-teman. Terus madu juga dicampur madu juga nggak apa-apa gitu teman-teman, itu pertolongan pertamanya. Tetapi perlu kalian ketahui penyebabnya juga harus ditangani. Penyebabnya itu apa? Biasanya kalau misalkan sakit tenggorokan itu biasanya penyebabnya dari panas dalam. Panas dalamnya dari mana? Biasanya asam lambung yang sering naik ke bagian tenggorokan gitu teman-teman. Terus gimana cara penanganannya? Konsisten menjaga pola makannya, menjaga pola hidupnya, menjaga pola pikirnya, dan sering minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas setiap hari. Selebihnya kalian sering hiburan aja gitu teman-teman ya. Oke ya. Udah gitu aja ya teman-teman ya. Oke lanjut. Bang, kenapa kulit kendur bebek turun? Makan udah enak, tidur udah nyenyak, padahal mantang makanan, santan, pedas, asam. Untuk berat badan dulu untuk apa, kulit kendur dulu ya teman-teman ya. Untuk kulit kendur teman-teman itu harus pahami ya teman-temannya. Ini pengalaman saya. Untuk kulit kendur itu biasanya yang pertama ya dari berat badan kalian yang turun. Yang misalkan kalian itu dulunya gemuk, terus berat badannya turun ya, pasti kulitnya itu terlihat mengendur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin saja kalian itu kekurangan vitamin, nutrisi, gizi untuk kulit kalian, jadinya kulitnya keriput gitu teman-teman ya. Kenapa bisa kekurangan nutrisi, vitamin, gizi? Yang pertama mungkin dari pola makannya ya teman-teman. Kalian itu masih banyak mantrang ya, wajar teman-teman ya. Kalian itu kekurangan gizi, kekurangan vitamin gitu teman-teman. Terus juga biasanya dari mungkin saja pencernaan kaliannya itu belum membaik 100%. Kalian harus menyadari ke sana. Kalaupun kalian sudah makan banyak ya, yang bervitamin, yang bergizi gitu teman-teman, tetapi pencernaan kaliannya belum sembuh total, belum 100% pulihnya gitu teman-teman aja. Jadi serapan, nutrisi, vitamin, gizi untuk kebutuhan untuk tubuh kalian itu belum terpenuhi semuanya. Karena apa? Karena pencernaan kaliannya belum sembuh total. Jadi terus gimana Bang Adim caranya? Ya sembuhkan dulu pencernaannya gitu teman-teman ya. Jadi ya konsisten aja dengan menjaga pola makannya ya teman-temannya. Terus memperbanyak asupannya, memperbanyak asupan makanan-makanan yang bergizi, yang bervitamin gitu teman-teman. Konsisten aja terus seperti itu teman-temannya. Terus yang keduanya, kalau ingin menaikkan lagi berat badannya, kelola juga stresnya gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu makan sudah banyak yang bervitamin, yang bergizi, terus pencernaannya sudah mulai membaik juga gitu teman-teman ya. Terus berat badannya belum pernah naik, belum bisa naik gitu teman-teman. Berat badannya belum bisa naik. Mungkin saja ada stresnya teman-temannya. Mungkin saja stres kalian itu belum terkendali, belum terkelola. Kalian itu masih berpikir tentang penyakit gitu teman-temannya, masih mengingat tentang penyakit, tentang sensasi, tentang ketakutan ini itu gitu teman-temannya. Mungkin saja ke sana gitu teman-temannya. Jadi semuanya harus diperbaiki. Terus gimana caranya agar teman-teman itu tidak selalu berpikir tentang hal
negatif ataupun penyakit ataupun sensasi ya. Jangan supaya tidak selalu teringat tentang penyakit ataupun sensasi gitu teman-teman ya. Supaya tidak selalu mengingat saya ini sedang sakit, saya ini sedang menderita. Agar supaya tidak mengingat selalu ke sana, kalian sering hiburan teman-temannya, sering melakukan aktivitas kegiatan yang menyenangkan. Apapun itu kegiatannya, aktivitasnya kalian lakukan saja. Meskipun di awal-awal kalian itu melakukan aktivitas ataupun kegiatan yang yang dulu kalian senang itu sekarang tidak ada lagi kesenangan. Kalian terus saja lakukan teman-temannya. Nanti kalau misalkan kalian konsisten, itu suatu saat nanti kalian itu akan menyenangi apa yang kalian lakukan gitu teman-temannya. Contohnya kalau misalkan saya dulu teman-temannya, saya itu di awal-awal itu mancing ya teman-temannya. Saya itu di awal-awal saya kan emang senangnya mancing gitu teman-temannya ya. Saya lakukan mancing ya, walaupun di awal-awal itu nggak ada kesenangan teman-temannya, masih diingatannya masih tentang penyakit, tentang sensasi. Terus kalau misalkan ada sensasi ini, apalagi di tempat mancing gitu teman-temannya, takutnya terjadi ini, takutnya terjadi itu gitu teman-temannya. Itu di awal-awal juga saya seperti itu, tetapi saya terus lakukan aktivitas apa yang dulu saya senangi, saya lakukan terus teman-temannya. Saya latihan terus. Nah, itu lambat laun tanpa kita sadari, kita itu menyenangi lagi teman-temannya, menyukai lagi hal-hal yang dulu kita senangi gitu teman-temannya. Supaya itu untuk mengalihkan pemikiran-pemikiran negatifnya gitu teman-temannya. Intinya juga harus mancing. Apapun yang kalian senangi dulunya, apapun aktivitas apapun kalian lakukan lagi saja gitu teman-temannya. Mau apa mau main bola jangan sih main bola. Jangan main bola, jangan teman-temannya. Kalau misalkan lagi kondisinya pemulihan sebenarnya nggak boleh sih untuk olahraga berat, nggak boleh teman-temannya. Intinya yang senang-senang aja, misalkan jalan-jalan. Kalian sukanya healing ya healing gitu teman-temannya. Healingnya ya yang deket-deket aja dulu gitu teman-teman. Sukanya belanja ya belanja gitu teman-teman ya. Sukanya ngobrol gosip ya udah gosip aja, nggak apa-apa teman-teman ya. Intinya yang penting ya teman-teman, jangan jangan terlalu memancing masalah aja teman-teman, nanti jadi kepikiran lagi gitu teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Ini sudah mau maghrib ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus membiasakan kembali aja aktivitas yang dulu kalian senangi gitu teman-teman ya. Ini bebek turun ya, makan udah enak tuh ya. Kalau misalkan makan udah enak, tidur udah nyenyak, berarti tinggal tunggu prosesnya aja teman-teman ya. Tinggal prosesnya, sabar aja. Kalau misalkan kalian nggak sabar, ini kapan sembuh ataupun kapan berat badan naik gitu teman-teman ya. Kenapa nih kulit kendur, terus berat badan kenapa nggak naik-naik. Nah, kalau misalkan kalian terus dipikirkan teman-temannya, itu bisa jadi stres tersendiri bagi teman-teman ya. Jadi cuek aja teman-temannya. Ya udah, yang penting kalian ini makan nih udah banyak ya, udah bisa makan ini itu, udah pokoknya udah makan udah enak gitu teman-temannya. Tidur juga udah nyenyak, udah enak, udah pulas gitu teman-temannya. Ya udah, jangan banyak mikir lagi teman-temannya. Tanamkan dalam hati dan pikiran kalian, saya itu sehat, saya itu kuat gitu teman-temannya. Belajar cuek dan masa bodoh aja. Intinya semuanya akan berlalu gitu teman-temannya. Kalian itu akan sehat kembali. Oke teman-temannya, berhubung waktunya sudah sore, pertanyaannya tapi masih banyak ya. Mohon maaf teman-teman ya. Nanti insya Allah kalau misalkan waktunya sempat, nanti besok saya buatkan lagi videonya. Saya jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum terjawab ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri teman-teman ya videonya. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Semoga teman-teman itu cepat membaik lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu. Entah itu emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, pokoknya hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi teman-teman ya. Dan jangan lupa juga doakan saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.